Kanal informasi dan inspirasi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97,5 MHz atau di aplikasi radio digital serta streaming di rri.co.id. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan program Mutiara Pagi. Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari Rabu 18 Oktober 2023. Bersama saya Rani Zui hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti menemani Anda dengan program Mutiara Pagi. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nantinya bisa melalui line telepon di 812878 atau melalui WhatsApp di 0811 66666975, serta Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan di kesempatan pagi hari ini, pendengar sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan di pagi hari ini pendengar kita bersama dengan Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI mengangkat tema terkait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul di malam sunyi. Benar ya Ustadz? Iya. Pembahasan kita. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nantinya bisa langsung melalui telepon, WhatsApp ataupun juga dapat bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar, kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita Muhammad SAW diangkat jadi Rasul di malam sunyi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, ternyata malam sangat besar artinya buat kita sebagai umat yang berpikir untuk maju, berpikir untuk sukses, selamat, bahagia, aman, tentram, tidak hanya di dunia tapi menuju akhirat kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad, artinya orang yang terpuji. Itu nama diberi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tentu ini nama yang Allah kehendaki. Lahirnya di malam hari juga. Harinya Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau dipikir-pikir ya idealnya kan lahir itu siang, sehingga soal pertolongan ya secara berpikir kita lah ya, ketimbang malam enaknya siang. Umumnya kalau kita adakan acara-acara penting itu umumnya siang, tidak larut malam. Nah, Allah memperagakan pada kita bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Rasul. Itu ya, kalau soal pangkat apa yang lebih tinggi daripada itu? Ternyata tidak di siang terang benderang, tapi di malam yang sunyi. Malamnya pukul berapa? Tidak pukul 8 malam, apalagi 7 malam ya. 10 malam tidak. Tapi malah ya di larut malam, boleh jadi mendekati fajar. Hanya saja pukul berapanya, apakah pukul 2 dini hari
pukul 3, ya hanya Allah saja yang tahu. Karena itu pun juga tidak masuk bahasan yang penting, tapi di larut malam. Bagaimana diangkat dia jadi Rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah panjang perjalanan hidup sampai dia menikah dengan Khadijah, dan dia selalu membantu orang-orang yang bermasalah. Kalau ada penyelesaian sengketa soal bantuan makanan, itu dia benar-benar lakukan. Nah, sampai menjelang umur 37 tahun, 38, 39, itu kegelisahan secara pribadi sangat terasa karena dilihat hiruk pikuk di kota Mekah, kehidupan masyarakat jauh dari nilai-nilai kedamaian. Tapi apalah daya, dia kan tidak seorang pejabat. Nah, untuk mengatasi persoalan itu, apa yang dia lakukan? Dia mengasingkan diri atau berkhalwat. Disebutkan juga kadang dia pergi ke Muzdalifah. Ada juga pergi ke tempat yang jauhlah dari kota. Tapi lebih populer itu dia pergi ke Gua Hira. Dia bawa air secukupnya, roti dari gandum, karena roti itu kalau berhari-hari dia tidak basi ya Rani. Itu dia bawa. Untuk apa mengasingkan diri? Karena ahli agama memang begitu. Sebelum-sebelumnya untuk mencari kedamaian itu mengasingkan diri. Tapi tidak pula bertapa ya. Bertapa seperti yang berkembang dalam cerita, itu mendapat pelajaran-pelajaran dari makhluk-makhluk tertentu, tidak begitu. Tapi memang perenungan. Nah, itu dilakukan umumnya di bulan Ramadan. Sudah selesai ya pulang. Kemudian dibekali lagi, pergi lagi. Ada juga kalanya ditemani atau dihantar oleh keluarganya, tentu Khadijah. Nah, sampai pada malam yang bersejarah dalam pengasingan itu, karena dari malam ke malam atau dari waktu ke waktu, kejernihan perasaan, kelapangan hati itu dirasakan. Bahkan diawali sebelum puncaknya itu 6 bulan lamanya sering bermimpi, mimpi menghadirkan dalam dirinya itu suasana fajar. Itu ditangkap adalah sebagai tanda bahwa dia itu adalah bakal seorang rasul. Nah, dari perjalanan yang panjang itu ya, dari berbagai sumber, sekarang saya punya buku Sirah Nabawiyah yang kata pengantarnya Syekh Muhammad Ali Al-Harakam ya. Ini disebut juara 1 dalam lomba penulisan sejarah Islam. Pada paragraf yang ingin saya sampaikan supaya tidak salah dalam pengucapan. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka kemungkinan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau genap 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah, atau 39 tahun lebih 3 bulan, 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah.
Jadi ada pertanyaan, mengapa berbeda? Karena setahun Masehi itu kan 365 hari, sedangkan setahun Hijriah hanya 354 hari. Jadi kalau hitungan tahun Hijriah, dia sudah lebih 40 tahun umurnya menerima wahyu. Lebihnya berapa? 6 bulan 12 hari. Kalau tahun Masehi, umurnya sudah 39 tahun, 3 bulan 20 hari. Berarti kan digenapkan saja atau dipopulerkan, dia terima wahyu itu umur 40 tahun. Bagaimana wahyu turun, dia disebut diangkat menjadi rasul? Ya, datanglah malaikat. Ya, kalau dilihat dalam buku Sejarah Kehidupan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hamid Al-Husain, itu kata pengantarnya dari Muhammadiyah Buya Hamka, dari Nahdlatul Ulama Kiai Ali Yafi. Disebutkan dalam buku itu, malaikat datang membawa baki, ya, baki alas ya. Di atasnya itu ada kitab yang bertulisan, itu disuruh baca. Baca ini. Maka dijawab, aku tidak bisa membaca. Sampailah disuruh 3 kali. Dalam versi lain, dia disebut dipeluk oleh malaikat Jibril dari belakang, sehingga sesak napasnya. Berarti dipeluk sangat erat ya. Tapi tidak sampai mencekik, tidak sampai pula dia menderita sakit. Cuma dia dipeluk. Suruh baca. Sampai 3 kali suruh baca, dijawab dengan jawaban yang sama, aku tidak bisa membaca. Artinya memang dia tidak bersekolah, tidak ada belajar menulis dan membaca. Kalau dipahami secara sederhana, memang begitu. Dia dalam didikan pamannya, dalam didikan sebelumnya oleh kakeknya, atau sempat dengan ibu kandungnya setahun, bahkan 5 tahun sebelumnya dengan ibu susuannya Halimatu Sa'diyah, memang tidak ada riwayat mengatakan dia diajar menulis dan membaca. Maka dia disebut, aku tidak bisa membaca. Tapi membaca di sini apa maksudnya? Kan tidak hanya membaca yang tertulis, akhirnya dituntunkan atau ditalkinkan oleh malaikat apa yang harus dibaca. Maka itulah yang disampaikan oleh Jibril, wahyu pertama, 5 ayat surat Al-Alaq, yang berbunyi, ya saya tentu harus dari segi adab saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu itu berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam di sini diterjemahkan pena, pensil. Kalau sekarang kan tulis menulis tidak mesti pakai pena, tidak harus pakai ada kertas berupa buku, tapi bisa dengan chat, ya komputer, gadget dan seterusnya, menulis. Jadi Allah mendidik manusia dengan perantaraan kalam, tulis menulis, catat mencatat, ya, catatan yang rapi tentunya, sehingga bisa menjadi bukti kemudian hari untuk dibaca. Nah, begitu wahyu turun, disampaikan oleh Jibril, dipahami oleh Muhammad SAW apa yang harus dibaca itu, bacaan yang mengantarkan kepada ketaatan pada Allah yang Maha Menciptakan. Terus berkembang dengan budaya keilmuan tulis menulis. Di sini ada pesan. Saya mengamati dalam pengajian
atau wirid pengajian di masjidkah atau di instansi tertentu. Orang hanya banyak mendengar, budaya mencatat sedikit. Mestinya mengikuti kajian-kajian itu, ada yang bawa buku catatan, bawa pena, mana yang harus dicatat, ya dicatat. Boleh jadi waktu itu ingat, paham, nanti usai acara bisa saja lupa. Tapi kalau dicatat itu bagus ya. Nah, jadi ini budaya mencatat. Setelah dibacakan wahyu ini, bagaimana ceritanya? Malaikat tadi tidak ada lagi. Dia tidak ada, lalu Muhammad SAW keluar dari gua. Gua itu ya, Rani, kalau berada dalam gua itu seakan-akan ya betul-betul sunyi sepi, seakan-akan penghuni bumi ini hanya dia saja gitu. Betul-betul terasing dari kehidupan. Kalau duduk di dalamnya ternyata persis menghadap kiblat. Boleh jadi ulama qiraat di antara adab membaca Al-Quran itu selagi bisa menghadap kiblat ya menghadap kiblat. Sehingga kalau salat di dalam gua itu ya langsung posisinya menghadap kiblat. Nah, Muhammad keluar, tidak ada lagi dia lihat. Perasaan sudah jauh berbeda. Tadinya kan tidak pernah dipeluk seperti itu, tidak pernah mendengar ungkapan apa-apa sebelumnya, tapi malaikat tadi sudah menghilang. Nah, waktu melihat setelah keluar dari gua itu, suasana badan, batin tentu jauh berbeda. Mana yang membawa wahyu itu? Ternyata dilihat ke langit, dilihat kiri kanan, yang tampak itu apa? Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, sejauh mata memandang Jibril. Nah, jadi seperti apa ya tentu sulit bagi kita ya. Nah, akhirnya dia sampailah pulang, sampai di rumah itu dia minta kepada Khadijah, selimuti aku dan seterusnya. Disitulah Khadijah memaklumi dan menenangkan hati Rasulullah. Jadi sampai di sini dulu pengantar bahwa wahyu itu turun di malam sunyi bulan Ramadan. Sekira saya kembalikan dulu pada Rani untuk kita kembangkan dalam diskusi kita. Dari Al-Ustaz kita, Ustaz Firdaus, terkait dengan tema kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di malam sunyi. Dan Ustaz ini sudah ada yang berdering-dering Ustaz, sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung, kita terima dulu ya Ustaz. Ya. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Rani. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya. Pak Arbet? Ya. Di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet. Makasih Mbak Rani. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita pagi ini menerima wahyu Rasul. Jadi sewaktu Rasul dipeluk Jibril kan sampai disuruh Iqra. Ya. 3 kali ini ada yang mengartikan bahwasanya nanti orang membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatannya Pak Dekan. Ada yang membaca tidak mengerti, yang membaca setengah mengerti, dan tingkat yang ketiga yang membaca paham sekali. Apakah memang benar seperti itu pemahamannya? Itu satu. Yang kedua, saya tertarik juga dengan rahasia malam yang Pak Dekan katakan tadi. Kalau kita baca Quran, memang sering sekali kita lihat kisah di malam hari. Nabi Lut disuruh berangkat di ujung alam. Yakub membawa perjalanannya juga di malam hari. Ibrahim juga di malam hari. Banyak sekali kisah di malam hari. Sebenarnya apa rahasia malam ini Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Benar-benar menarik ya dari Pak Arbet ini. Benar dalam langkah-langkah pendidikan bisa diterima, tapi secara dalil mengantarkan saya belum temukan. Paling tidak ini ada pesan begitu pentingnya membaca sampai 3 kali. Pertama betul membaca, pandai membaca dulu. Sudah itu yang dibaca tahu cara membacanya benar dan apa maksud bacaan itu. Mestinya kan tahu benar bacaannya,
paham apa yang dibaca, terus apa yang dibaca itu diamalkan. Itu kan tingkatannya yang lebih sempurna. Oleh sebab itu, saya teringat pula pesan guru saya, Ramli Ade namanya, dia sudah lama meninggal. Itu senior saya berkata, kalau Pak Ramli Ade memberi pengkaderan benar-benar mencerahkan. Saya ingat pesannya dulu di kelas awal-awal kuliah tahun 1988 di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ananda baca Al-Quran dengan tenang, 10 ayat cukup, tapi dengan terjemahnya. Besok baca lagi dengan terjemahnya. Sekiranya tidak sempat malam, ada sebab sesuatu, ganti subuh. Dia tidak banyak-banyak menyuruh. Dan ingat pula, ternyata wahyu pun turunkan bertahap. Jadi oleh sebab itu, bacalah dengan benar. Sebab ada juga hari ini orang hafal Al-Quran, berdiri rumah tahfiz, tentu kita bahagia. Tapi di antara yang banyak menghafal, ada juga bacanya belum benar. Jadi oleh sebab itu, belajar membaca ini penting, benar bacaannya, terus tahu. Karena Al-Quran, salah satu petunjuk ya pentingnya membaca ini dengan baik. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, maksudnya dengan bertajwid, dengan pemahaman, penghayatan, dan seterusnya. Jadi tidak membaca Al-Quran itu dalam hati, benar-benar dilafazkan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, makna malam. Sampai Allah kan bersumpah, wal-laili, demi malam. Ya. Bahkan mungkin kita tidak lagi mendapatkan pengalaman seperti apa Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya di malam hari. Kan Nabi Musa pun kan juga terima wahyu di malam hari ya. Dia diangkat jadi rasul di Bukit Tursina, itu bukan siang terang benerang, tapi malam juga. Jadi apa rahasia malam? Paling tidak kita sekarang sampai jadikanlah malammu jatah tidur itu untuk bertahajud di malam hari. Jadi memang tidur untuk istirahat, tapi tidak full tidur. Sebagai hamba Allah yang maha penyayang, sebagai orang yang bertakwa, jadikan malam itu untuk meninggalkan tempat tidur, bertahajud pada Allah. Dengan bertahajud itu Allah janji mengangkat hamba yang bersangkutan ke tempat yang mulia dan terpuji, maqamam mahmuda. Jadi gunakanlah tidur ini, mau tidur berdoa, mau tidur ya berdoa, bagus beruduk lebih dahulu. Moga-moga tidur yang sebatas waktunya itu, apakah 5 jam, sehat, segar, sehingga bisa kuat bertahajud. Jadi gunakan tidur untuk beribadah, bermunajat. Bahkan kalau membaca Al-Quran di malam hari itu lebih berkesan. Itu mungkin di antara malam. Bahkan kalau dalam ilmu modern sekarang ingin menikmati langit malam, bagi pencinta bintang di langit, bagi penggerak astronomi misalnya ya, itu malam sangat penting. Mengamati bintang-bintang itu ternyata di malam hari lebih menarik. Kalau siang sinar matahari itu tidak banyak membantu. Itulah diantaranya pentingnya malam. Bahkan kalau bagi orang maling, malam tentu sangat berarti ya. Nah, malam ini bagaimana pula kita memperlindungkan diri di malam hari. Saya kira itu terlalu luaslah bahasan malam ini. Oke, baik Ustaz Firdaus. Ini tadi tanggapan Ustaz terkait dengan pertanyaan Pak Arbet di Lubuk Buaya. Iya. Kita terima telepon lagi ya Ustaz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Rani. Iya, dengan siapa di mana? Ade, dengan Ade. Dengan Bang Ade di Kalungbo ya. Iya. Silakan Bang Ade. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak, dari Ade di Kalungbo Pak. Dari Kalungbo, oke. Bertanya di luar pembahasan, Oh boleh nggak ya, Pak? boleh. Nah, ada 2 pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama terkait dengan pembahasan Pak Ustadz minggu lalu, masalah hutang yang minggu lalu ya. Ada hutang ya? Iya, kalau nggak salah itu ya minggu lalu, yang hari Rabu seminggu yang lalu. Oh iya, coba. Itu mau nanya soalnya kemarin banyak yang masuk, jadi
nggak bisa gitu. Jadi sekarang Oke. mau ditanyakan gitu. Iya boleh. Ya masalah hutang itu, jadi kemarin itu kan saya punya teman gitu. Jadi ya teman akrab gitu kan. Jadi Iya. ada temannya itu minjam uang gitu. Udah lama sekali, udah 1 tahun lebih. Setiap dia membayar Menagih, ditagih. ditagih, alasannya segudang lah gitu Iya, ya iya. Pak ya. Nah, sampai ujung-ujungnya tuh saking kesal teman saya itu diviralkan melalui Facebook gitu. Nah, jadi tentu dia sakit hati gitu. Jadi kemarin itu dia minta tolong ke saya untuk, saya nggak kenal sama temannya dia itu, nggak kenal gitu. Cuman dia minta tolong gitu. Jadi saya ngaku-ngaku ini dari abangnya gitu. Jadi karena apanya tuh ya udah saya tolongin, mana nomornya gitu biar saya coba telepon gitu. Terus saya cuman dia tuh seolah-olah dia sama aja gitu. Dia sakit hati karena diviralkan di Facebook seperti itu. Jadi apakah wajar saya menolongi teman saya itu, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Menolongnya apa nih? Memviralkan di Facebook? Bukan, menolong itu pokoknya saya kan menolongnya sebisanya saya gitu. Artinya membantu membayar? Bukan membantu membayar, membantu Pak. menagih, Ustaz. Membantu nyampaikan ke dia, tolong bayar hukumnya si Anu. Iya. Gitu. Baik. Jadi saya ngaku sebagai, saya nggak kenal sama temannya itu gitu. Jadi saya ngakunya itu sebagai abangnya dari teman saya itu, gitu. Dari keluarganya lah, dari pihak keluarga gitu, Pak. Gitu. Iya, baik. Apakah boleh? Apakah boleh gitu? Apakah boleh saya membantu seperti itu gitu? Itu pertanyaannya, Pak. Iya, boleh. Oh, itu ya. Tuh pertanyaan yang keduanya, waktu itu Bapak pernah membahas tentang kalender Hijriah gitu. Oh iya. Itu kalender Hijriah itu bisa nggak kira-kira dibikin seragam? Misalnya kan kita kan kayak hari-hari besar ini kan antara Muhammadiyah dengan NU kan tuh berbeda-beda, dengan pemerintah gitu kan berbeda-beda tuh, Pak. Terutama kira-kira ini kan sangat mencolok gitu. Ada saya waktu itu dengar itu di YouTube lah, pokoknya di media sosial lah gitu. Iya. Kita jadi bahan cemoohan dari bagi agama-agama lain gitu. Masa dibilangnya umat Islam ini nggak kompak, masa menentukan hari besar aja beda-beda. Kan tentu kita sebagai umat Islam, saya pribadi saya malu loh, Pak gitu. Kalau sedangkan mereka kan hari besarnya itu kayak contohnya umat Kristen, hari Natalnya tuh tanggal 25 pas gitu, nggak beda-beda kayak kita ada yang aliran ini tanggal sekian, aliran tanggal sekian, jadi nggak kompak. Jadi bisa nggak diseragamkan gitu? Sudah bisa dipahami. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Ade. Iya, Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ustaz? Menolong teman boleh, tapi tidak usah pula disertai dengan dusta. Bilang saja saya bersaudara. Misalnya kalau dibilang kakak, kalau kakak misalnya lebih tua berarti benar. Jadi kalau misalnya dibilang kakak kandung, kita berdusta. Padahal kan tidak ada hubungan tali darah sebenarnya ya. Jadi tolong saja sampaikan baik-baik. Nanti kalau terjadi utang piutang dicatat, lalu janji bayar di kapan. Nah, karena diviralkan, kenapa sampai diviralkan? Karena dia juga kecewa kan, mengapa tidak dibayar. Lalu diviralkan sakit hati, kan bodoh ya. Jadi sebenarnya sama-sama salah. Terus datang pula orang ketiga minta tolong, dibilang saudara. Kalau dibilang sebetar saudara memang benar. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin satu dengan mukmin lain itu adalah bagaikan bersaudara. Ikhwah itu malah dimaknai saudara sedarah. Jadi seakan-akan beradik kakak kandung, tapi bukan beradik kakak kandung. Seumpama, artinya membela itu bagaimana orang yang beriman sesungguhnya adalah dia mencintai saudaranya muslim lainnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu boleh, tolong menolong boleh ya, tapi tidak usah disertai dengan dusta. Yang kedua, tentang kalender ini, alhamdulillah saya baru saja balik dari Medan, mengikuti seminar regional Sumatera ya, diadakan di Medan Jumat dan Sabtu kemarin. Fokusnya apa?
insya Allah bulan Februari 2024 launching kalender global hijriah yang tunggal. Jadi maksudnya satu hari, satu tanggal untuk satu dunia. Misalnya satu Muharram di Padang sama satu Muharramnya di Jakarta, di Kalimantan, di Australia, kira-kira begitu. Sebagaimana 1 Januari untuk seluruh dunia. Hanya yang membedakan kan siang malam atau batas tanggal internasional. Karena bulannya satu, mataharinya satu, buminya juga satu, mengapa harus berbeda? Kalau misalnya penanggalan Masehi sudah bisa, itu kan berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Untuk penanggalan Hijriah, bulan mengelilingi bumi dalam setahun 12 kali. Itu sangat mudah, insya Allah. Untuk ke depan ya, moga-moga banyak di antara kita ini berumur panjang, menikmati penanggalan tunggal kalender Hijriah di launching 2024 di bulan Februari gitu ya. Nggak usah pula malu kepada umat lain karena satu sama lain kita saling menghormati. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Kita ambil hikmah, makin terasah berpikir kita. Oh, puasa kok sering berbeda. Kenapa? Lalu lahirlah ilmu falak, astronomi, pengamatan-pengamatan sehingga dapat kesimpulan-kesimpulan. Tapi kalau sama begitu saja, menerima enak, jadi otak kita kurang terlatih dalam berpikir. Misalnya kalau untuk agama lain, misalnya 25 Desember itu tentu juga akan dibahas dalam kajian yang khusus lah ya. Apakah benar 25 Desember itu bermula? Itu pun kan juga terjadi perbedaan-perbedaan. Dan dalam kajian ilmiah malah sulit diterima 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di bawah pohon kurma, cuacanya mendukung. Sedangkan 25 Desember untuk di Palestina itu musim dingin. Tidak mungkin dia lahir di bawah pohon kurma. Tapi bagi saudara kita dari Kristen atau Nasrani, Yesus itu dilahirkan di Goa atau mungkin dalam kajian tersendiri lah. Jadi tidak usah pula misalnya merasa malu, lalu kita saja yang mengapa bisa berbeda. Hikmah pertama, kita sudah terlatih saling menghormati perbedaan pendapat. Tapi yakinlah untuk ke depan perbedaan-perbedaan ini makin berkurang karena ilmu sudah bertambah juga. Saya kira itu. Oke, baik Ustaz Firdaus, dan ini menanggapi pertanyaan dari Bang Ade di Kalumba. Dan Ustaz, ini menjadi pertanyaan terakhir juga Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin Ustaz Firdaus boleh menyampaikan sedikit poin-poin ataupun kesimpulan kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Oh ya, baik. Tentu terima kasih ya bagi penanya sebelumnya, dan waktu kita memang terbatas. Ikuti terus ya, karena program ini ada setiap paginya ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya, dia diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun itu usia yang strategis. Rahmat Allah sudah sempurna lah ya. Sebenarnya sempurna itu maknanya luas. Kalau sudah 40 tahun itu gejolak jiwa tidak lagi seperti remaja. Kematangan berpikir, ketenangan hikmah dalam bersikap itu sudah bisa menyatu pada diri. Dan secara umum itu sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi bagaimana waktu muda belia, bagaimana berjuang, mendampingi istri hamil dan lain-lain sebagainya, membesarkan anak. Kalau Muhammad SAW pada usia 40 tahun itu, dia kan anak-anaknya malah sudah menikah ya. Sudah menikah. Yang belum menikah itu kan yang bungsu. Seperti Fatimah misalnya, dia kan kemudian hari menikah dengan Ali. Jadi dia sudah usia yang matang. Terus ternyata malam ini adalah waktu yang penuh hikmah, jauh dari suasana hiruk pikuk dunia. Tentu Allah yang maha bijaksana. Ternyata pengangkatannya itu sebagai Rasul di malam hari. Memang malam itu Muhammad mendengar, kamu adalah Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, gitu ya, setelah wahyu itu turun. Maka disebut dia itu diangkat menjadi Rasul pada malam hari.
Nah, saya rasa itu moga-moga kita semua dalam mengikuti kajian ini selalu berselawat padanya dan berjumpa nanti di surga kelak. Sehingga apa-apa persoalan yang belum terjawab boleh ditanyakan pada Rasulullah nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Firdaus, terima kasih Ustaz atas ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk para pendengar Prosa Tera di Padang. Iya. Terima kasih Ustaz Firdaus. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi edisi hari Rabu 18 Oktober 2023 terkait dengan tema kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di malam sunyi dengan Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Dan pendengar selanjutnya kita bersama dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk kita tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.